Alfi pamit mendaki gunung pada Minggu tanggal 30 Desember tahun 2018 namun tidak bilang bahwa akan ke Gunung Lawu. Alfi buru-buru mengemas perlengkapan mendakinya lalu segera pamit dan mencium tangannya. Baru saja pulang membantu saya jualan dari pasar. Sampai rumah langsung kemas-kemas pamit mau naik gunung. Gitu. Saya sudah suruh dia istirahat dulu tapi katanya keburu kemalaman. Cerita Marwati ibu Alfi. Alfi berangkat bersama 6 rekannya menuju Gunung Lawu, yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah mengendarai sepeda motor dengan berboncengan. Kepada saudaranya, kata Marwati, Alfi sempat memberi kabar kalau ban sepeda motornya bocor di daerah Boyolali. Alfi SMS sepupunya kalau ban motornya bocor, dan sedang cari tambal ban. Itu kontak terakhir kami dengan Alfi, ujar Marwati, yang didampingi adik Alfi, Rika Trinuraini, 15. Setelah itu Alfi tidak memberi kabar apapun. Sampai pada Rabu tanggal 2 Januari tahun 2019 jelang tengah malam. Tim SAR yang ada di Gunung Lawu menelpon memberi kabar jika Alfi telah hilang dan mereka sedang melakukan pencarian. Tim SAR gabungan menghentikan upaya pencarian terhadap Alfi Kurniawan, pendaki Gunung Lawu yang hilang pada tanggal 31 Desember tahun 2018. Pencarian yang sudah dilakukan selama 23 hari dan melibatkan ratusan relawan tersebut tidak membuahkan hasil. Tidak ada petunjuk signifikan soal Alfi. Bahkan, lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat terakhir kali Alfi terlihat sudah dilakukan pencarian. Ini termasuk kawasan yang sebelumnya terdapat bau menyengat, yang diduga jenazah Alfi. Proses pencarian sudah sempat dihentikan sepekan setelah Alfi dinyatakan hilang, yakni pada tanggal 8 Januari tahun 2019. 2. Kisah Faiz Syamsi pendaki hilang dan ditemukan meninggal di Gunung Arjuno. Banyak cerita pilu para pendaki gunung. Di antaranya cerita hilang tanpa kembali usai mendaki namun setelah itu dikabarkan sudah meninggal. Faiz Syamsi, pendaki Gunung Arjuno salah satunya. Saat akan mendaki gunung, ia minta izin pada ibunya. Faiz Syamsi mengatakan kepada ibunya bahwa ia akan membuat heboh. Hanya, Faiz Syamsi tidak menjelaskan kata heboh yang dimaksudkan kepada ibunya sampai ia akhirnya ditemukan tinggal tulang belulang di Gunung Arjuno. Kalau pamit, ia pamit liburan. Mendaki juga sesuai perizinan. Hanya sebelum pergi, dia bilang ke ibunya mau membuat heboh. Kata paman korban Nanang di rumah duka Jalan Kendang Sari 15 Surabaya. Sabtu, tanggal 6 April tahun 2019. Korban Faiz Syamsi, siswa SMKN 5 Surabaya yang hilang saat mendaki Gunung Arjuno ditemukan pendaki usai 100 hari hilangnya sang remaja. Hal tersebut diungkap keluarga korban setelah 3 bulan kabar duka hilangnya remaja asal Kendang Sari 15 Surabaya. Gunung Arjuno sempat ditutup karena ada badai. Dibuka, ada pendaki naik mereka juga tersesat dan menemukan tulang. Gak jadi naik, turun lapor ke pos, kata paman korban. Nanang di rumah duka. Sabtu, tanggal 6 April tahun 2019. 3. Kisah Roy, pendaki hilang dan ditemukan selamat di Gunung Arjuno. Kisah Roy, pendaki yang ditemukan selamat oleh tim SAR di Gunung Arjuno pada Selasa, tanggal 8 Januari tahun 2019 tanpa disengaja. Tim SAR yang saat itu fokus pada pencarian hilangnya pendaki asal Surabaya bernama Faiz Syamsi justru menemukan pendaki lain yang ditemukan dalam kondisi linglung. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga, Atim Santoso yang saat itu terlibat dalam pencarian. Atim bersama tim mengatakan bertemu dengan seorang pendaki bernama Roy di hutan Lalijiwo, Gunung Arjuno. Merasa curiga karena jalur pendakian waktu itu ditutup. Atim bersama tim pun menyambangi Roy yang saat itu terduduk sendirian. Namun Atim mengalami kesulitan saat hendak melakukan komunikasi karena Roy berbicara ngelantur atau tidak nyambung. Tak hanya itu, dirinya mengaku sempat kesulitan membawa Roy turun ke base camp, karena yang bersangkutan tidak mau dan berusaha menghindar. Berbekal dengan medsos grup pendaki, akhirnya Roy berhasil dijemput keluarganya di base camp pos pendakian Gunung Arjuno. Torik pendaki hilang di Gunung Piramid Bondowoso. Korban mendaki gunung tersebut dengan 3 temannya. Namun sebelum mencapai puncak, 1 orang teman korban memutuskan untuk turun terlebih dahulu karena kelelahan.
Torik dan dua temannya yang lain tetap memutuskan tetap naik menuju puncak untuk melihat matahari terbenam. Namun belum sampai puncak, mereka mengurungkan niat dan memutuskan turun. Saksi melihat dua orang teman korban turun dengan berlari sambil memperingatkan jalur di atas licin. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, Torik akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jenazahnya dilaporkan tersangkut di batang pohon di jurang sedalam 400 meter dengan lokasi kemiringan yang sangat curam di area punggung naga Gunung Bondowoso. Diduga Torik meninggal dunia usai terpeleset kemudian mengalami benturan keras.